Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan menjelaskan 8 tenses. Yang pertama itu simple future tense, di mana kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kejadian di masa datang atau yang akan dilakukan pada masa depan. Nah, kita dapat menggunakan rumus seperti will ditambahkan dengan kata kerja pertama dan to be ditambahkan dengan going to. Nah, di mana kalimat positifnya itu I will call the police if they try to break into this building. Artinya, aku akan menelpon polisi jika mereka mencoba masuk ke gedung ini. Nah, kita dapat mengubahnya ke dalam kalimat negatif, di mana kalimat negatifnya itu I won't call the police if they don't try to break in this building. Dan kalimat tanyanya itu berubah menjadi will you call the police if they try to break into this building. Yang kedua, future continuous tense. Kalimat positifnya itu subject will di kalimat kata kerja in complement. Kalimat negatifnya subject will not be kata kerja in complement. Dan kalimat tanyanya will subject be kata kerja in complement. Misalnya kalimat positifnya itu I will be leaving for Jakarta tonight. Artinya aku akan berangkat ke Jakarta malam ini. Kalimat negatifnya I won't be leaving for Jakarta tonight. Aku tidak akan berangkat ke Jakarta malam ini. Dan apabila dimasukkan ke dalam kalimat tanya akan berubah menjadi will you be leaving for Jakarta tonight? Apakah kamu akan berangkat ke Jakarta malam ini? Yang ketiga itu future perfect tense atau perubahan kata kerja untuk menyatakan suatu peristiwa atau menyatakan hal yang diprediksi akan terjadi, bahkan sudah selesai di masa depan. Nah, rumusnya itu MRS ditambahkan dengan subjek ditambahkan dengan kata kerja complement. Nah, di mana subjeknya itu they, we, you, say, he, it, dan will not have, won't have. Kalimat positifnya itu subjek ditambahkan dengan will, have ditambahkan dengan kata kerja ketiga. Kalimat negatifnya subjek ditambahkan dengan will, not, have, dan kata kerja ketiga. Apabila kita memasukkannya menjadi kalimat tanya, maka akan berubah menjadi will ditambahkan dengan subjek, have, dan kata kerja ketiga. Yang keempat, future perfect continuous tense. Kalimat ini biasa digunakan untuk menyatakan aksi, tindakan, atau kejadian yang sedang berlangsung hingga suatu titik tertentu di masa mendatang. Nah, kita dapat menggunakan future perfect continuous tense dengan baik dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumus yang pertama, rumus positifnya subject, will, have, been, dan kata kerja. Nah, kalimat negatifnya subject, will, not, have, been, dan kata kerja. Dan kalimat tanyanya berubah menjadi will, subject, have, been, dan kata kerja. Misalkan kalimat positifnya itu I will have been teaching her for 5 years this year. Artinya, aku akan mengajar di sini selama 5 tahun pada tahun ini. Dan diubah ke dalam kalimat negatif. I will not have been teaching her for 7 years this year. Artinya, aku tidak akan mengajar di sini selama 7 tahun pada tahun ini.
Dan apabila dimasukkan ke dalam kalimat tanya, maka berubah menjadi will you have been teaching her for 5 years this year? Apakah kamu akan mengajar di sini selama 5 tahun pada tahun ini? Yang kelima itu simple past future tense. Nah, kalimat ini biasa digunakan ketika berbicara mengenai hal, rencana, atau prediksi masa depan atau masa lampau. Apabila kita menggunakan rumus kalimat positifnya, maka akan ada subjek, should atau would, be infinitive, was atau were, going to, be infinitive. Dan apabila kita menggunakan kalimat kata kerja negatif, maka rumusnya berubah menjadi subjek, should atau would, not, be infinitive, was atau were, not, going to, be infinitive. Dan maka akan berubah lagi apabila kita memasukkannya ke dalam kalimat tanya. Should atau would ditambahkan dengan subjek, be infinitive, atau was, were ditambahkan dengan subjek, going to, be infinitive. Misalkan kalimat positifnya itu I know you will prepare all the things for the class. Artinya saya tahu kamu akan mempersiapkan segala hal untuk kelas. Nah, kalimat negatifnya itu I know you will not prepare all the things for the class. Saya tahu kamu tidak akan mempersiapkan segala hal untuk kelas. Dan akan berubah ketika kita memasukkannya ke dalam kalimat tanya, di mana will you prepare all the things for the class? Maukah kamu mempersiapkan segala hal untuk kelas? Yang keenam itu past future continuous tense. Biasa digunakan ketika berbicara mengenai sesuatu yang akan berlangsung di masa lampau. Nah, rumusnya itu seperti kalimat positif. Kita dapat menggunakannya subjek, should atau would, be, kata kerja, ing, dan objek. Nah, kalimat negatifnya itu subjek, should atau would, not, be, kata kerja, ing, dan objek. Apabila kita memasukkannya ke dalam kalimat tanya, maka berubah menjadi should atau would ditambahkan dengan subjek, be, kata kerja, ing, dan objek. Misalnya, kalimat positifnya itu Ayana will be calling from Bali. Last week I've had internet connection. Ayana akan menelpon dari Bali minggu lalu kalau dia punya koneksi internet. Nah, apabila kita memasukkannya ke dalam kalimat negatif, maka akan berubah menjadi Ayana will not be calling from Bali last week if she had internet connection. Ayana tidak akan menelpon dari Bali minggu kalau dia memiliki koneksi internet. Nah, maka akan berubah lagi apabila kita memasukkannya ke dalam kalimat tanya, di mana would Ayana be calling from Bali last week if she had internet connection? Apakah Ayana menelpon dari Bali minggu lalu kalau dia memiliki koneksi internet? Yang ketujuh itu past future perfect tense, bentuk kata kerja untuk membicarakan kejadian yang akan dilakukan di masa lampau. Nah, rumusnya itu apabila kita menggunakan kalimat positif, subjek ditambahkan will atau shall, have, past, participle. Dan apabila kita menggunakan kalimat negatif, subjek, will atau shall, not, have, past, participle. Apabila dimasukkan ke dalam kalimat tanya, maka akan berubah menjadi will atau shall, subjek, have, past, participle. Nah, yang terakhir itu past future perfect continuous tense. Biasanya digunakan untuk hal yang gagal terjadi. Kalimat ini ditandai dengan would atau should
have dan been. Misalkan kalimat positifnya itu I will have been driving, artinya aku akan mengemudi. Dan apabila dimasukkan ke dalam kalimat negatif, maka akan berubah menjadi we would not have been going to the cinemas tonight. Kami tidak akan pergi ke bioskop malam ini. Dan apabila dimasukkan ke dalam kalimat tanya, maka berubah lagi menjadi would you have been driving? Apakah kamu akan mengemudi?